hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berhari Minggu. Apa kabar saudara? Dan mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali untuk merayakan ibadah bersama. Saya percaya hati yang penuh dengan syukur, yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saudara tentunya pasti sudah siap untuk hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, bagi saudaraku yang ada di benua Australia, khususnya yang ada di kota Melbourne, di sana ada gereja PLC. Apa kabar? Gereja PLC. Demikian juga bagi kelompok pemahaman PA Peniel juga yang ada di sana. Baik jemaat Tuhan yang ada di Sydney, bahkan juga yang ada di Brisbane. Haleluya. Saya percaya di sana pun boleh bersama-sama untuk kita mengalami akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari wilayah Jawa Barat. Di sana ada gereja Jemaat Kristen Indonesia Soelite yang ada di kota Bandung. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Bahkan kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Jabodetabek, yang ada di Sumatera Utara, di kota Medan. Apa kabar saudaraku semuanya? Haleluya. Demikian juga termasuk yang ada di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah, yang meliputi dari kota Semarang, Surakarta, Suro, dan Wonogiri, bahkan kota Klaten. Haleluya. Saya percaya saudara pun juga mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan yang ada di NTT, di Kepulauan Rotendao, dan juga yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Haleluya. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang membedakan kita, karena kita satu di dalam Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saja kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang sangat baik, kemurahan-Mu lebih dari apa yang ada dalam hidup kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, selalu nyata dalam kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan hari ini kembali datang kepadamu, sebab kami perlu Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kepadamu saja kami berharap dan bersandar dan percaya. Sebab kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, kami merasakan tenang. Darah Yesus Kristus hari ini kiranya menyucikan setiap kami. Karena darah-Mu itu yang menebus kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu telah membenarkan kami, sehingga kami pasti diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami mengalami masuk di dalam kasih karunia, hidup di dalam perkenanan Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar. Bapa, hari ini apapun situasi kondisi di sekeliling kami, apapun keadaan yang sudah terjadi, hari ini kami hanya berkata, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berkata bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau melawat kami dimanapun anak-anak-Mu berada, umat-umat-Mu berada yang bersama-sama ibadah dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami, bahkan penuhkan kehidupan kami, sehingga kami terima kekuatan yang baru. Ada kesegaran yang daripadamu, yang membuat roh jiwa kami kuat, terus kuat dan tetap menyala-menyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dimanapun kami berada, ada darah Kristus yang melindungi kami, ada tembok api Tuhan di sekeliling kami, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, sehingga kami boleh diam di hadirat-Mu, menikmati segala hal yang Tuhan percayakan, bahkan segala berkat rohani, bahkan mujizat-Mu boleh terjadi bagi kami hari ini. Biar kairos Tuhan jadi, kehendak-Mu jadi. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih salam kanan kiri saudara. Ketika engkau bersama dengan keluarga, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah saudara, Tuhan itu baik betapa loh. baiknya Tuhan Amin. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya saudaraku. Mari bersukacitalah dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik adanya. Mari sekali lagi, saudara boleh berdiri. Mari nyatakan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersyukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Selamanya. selamanya, Sekali lagi mari nyatakan. selamanya. Haleluya saudaraku. Mazmur 1 menyatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayo saudaraku, supaya kita berhasil hidup kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Mari sekali lagi, kita akan ulangi sekali lagi. Kita supaya ingat, berbahagia yang merenungkan siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya mari sekali lagi nyatakan dengan iman. Oh, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kita percaya hidup kita berhasil. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, untuk kita mengenal Dia, mengenal kuasa-Nya, dan kita ada bersama dengan Dia di hadirat-Nya. Mari ambil posisi yang terbaik, sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya melalui pujian dan penyembahan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari saudaraku, milikilah iman. Tuhan bersama kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari sekali lagi saudaraku, melalui pujian Kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan kami ku percaya semua untuk kebaikan. memberi rancangan yang baik, Bila bukan nanti yang jahat saudara. telah tiba waktu, Ya Bapa, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari menghadap Tuhan dan sekali lagi nyatakan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Dan hari ini ya Tuhan, ku mari percaya nyatakan kuasa-Mu kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan Kairos-Mu jadi bagi kami, yang terbaik. kami yang menanti-nantikan Engkau. Walau Berikan kadang kekuatan, badai berkerajaan. Haleluya. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab itu percaya bahwa mujizat masih ada. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Biar Tuhan yang menjadi andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan
adalah andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari percaya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari nyatakan dengan iman, sepakat berkata, Aku percaya ada mukjizat. amin, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Tuhan hari ini Engkau melawat setiap, memberi kekuatan yang baru, memberi terobosan, ada jalan keluar, ada mujizat. Aku percaya, Aku percaya ada mukjizat. terima kasih Tuhan, Aku terima percaya kasih Bapa. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Biar kami belajar menantikan Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, penuh dengan kerinduan. Bawa hati kami Tuhan, lahirkan hati kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Jangan Engkau berpaling kepada kami, tapi biarlah kami berjalan dengan Engkau. Engkau bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami, berjalan dalam rencana-Mu. Kami beriman. Haleluya, Jesus. Saudara, ini kesempatan untuk kita menyembah Dia. Apapun kondisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari beriman saudara, mari bersyukur saudara, mari nyatakan bahwa engkau perlu Tuhan hari ini, bahwa kita hanya bersama Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Hanya bersama dengan Tuhan maka kita boleh melihat mujizat itu terjadi. Belum ada yang terlambat, belum terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik saudara. Mari hari ini, mari belajar untuk mengasihi Tuhan. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan. Tapi hari ini engkau mau duduk diam di kaki Tuhan dan engkau mau menyembah Tuhan. Tuhan, engkau kekuatan kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada, tak pernah berubah. Mujizat-Mu masih ada, belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Biar terang-Mu yang menerangi kegelapan dan kuasa-Mu yang menuntun kami sampai di puncak destiny. Tuhan, tidak ada anak-anak-Mu yang jatuh, tidak ada hamba-hamba-Mu yang jatuh, tapi mereka bangkit kuat menjadi kesaksian bagi Engkau.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada bakal barasana. Bikata sono makaya la bakata sakaya la. Tiada la bakasana la barana. Tiada la bakata sakara la barana. Tuhan, kami berkepentingan dengan Engkau. Kami perlu Engkau hari ini Tuhan. Maka kami percaya masih ada Tuhan dalam hidup kami. Tiada la bakasana la barana. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janjinya. Dia ada bersama kita. Ayo kembali kepada Dia. Ayo mencari wajah-Nya selama Ia berkenan di temu. Ayo percaya kepadanya, sebab Dia sumber segalanya. Dia pengharapan kita. Dia kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatan. Ketika engkau tidak mampu, ketika engkau berkata tidak percaya, ini waktunya. Ayo berjumpa dengan Tuhan. Ayo hampiri Tuhan. Ayo bersama dengan Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Dan ku takut Kau besertaku. Mari nyatakan, Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. mari sekali lagi coba nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali, kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan dan masih ada di sekitar isu-isu belakangan ini. Kita perlu ngerti firman supaya kita nggak jadi bingung. Ya. Saya akan ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bawa jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami katakan ada pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Turun atas setiap jemaat yang sudah Tuhan izinkan untuk mengerti firman pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat yang mendengar berita ini adalah jemaat yang sudah Tuhan dirikan, Tuhan bentuk, Tuhan lahirkan. Dan firman-Mu berjanji, alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang sudah Tuhan dirikan. Dan kami percaya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi kita masih akan menyelesaikan satu lagi, yaitu video yang saya dengar bahwa Yesus bukan Mesias. Ya, nah inilah yang harus kita lihat apa yang Alkitab katakan supaya iman kita tidak goyah. Ya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu, yaitu Lukas pasalnya yang kedua. Ya. Lukas pasalnya yang kedua, kita akan membaca beberapa bagian, ya. Mulai ayat yang ke-11, Lukas 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Ya. Ini yang dikatakan oleh Lukas pasal 2 ayat 11. Yaitu malaikat Tuhan menyampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu. Yesus lahir untuk mereka. Siapa Yesus? Dijabarkan di dalam ayat yang ke-11, juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Cukup jelas, ya. Jadi tatkala ada pernyataan bahwa Yesus bukan terang itu, Yesus bukan Mesias itu, ya kita akan mempelajari supaya paling tidak kita ngerti, ya, supaya tidak diombang-ambingkan. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat pasal 2, Lukas pasal 2 ayatnya mulai 29 sampai 32, yaitu seorang hamba Tuhan yang sudah menunggu cukup lama, namanya Simeon, dan Tuhan berkata bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu. Ya. Kemudian saya akan ajak Anda untuk membacanya supaya lebih jelas lagi, ya. Mungkin dari ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
Mesias itu yang diurapi Tuhan. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Ia, Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu." 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. 33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, tentang anaknya, Yesus. 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." Ya, itu yang dikatakan oleh Simeon. Ya, kita mulai nangkap. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-30, sebab mataku telah melihat keselamatan. Kata keselamatan di situ adalah soterion, dan dari kata soterion kita mengenal soterios. Soterios itu penyelamatan, pembebasan. Ya. Jadi ada kaitan antara Mesias, ya, Kristus, dengan penyelamatan, pembebasan. Ya. Oh, haleluya. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Matius. Ya. Matius pasalnya yang ke-16. Ini adalah diskusi antara Yesus dengan murid-muridnya. Saya akan ajak Anda untuk membaca mulai dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" 14. Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian ayat 17, kata Yesus kepadanya, kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dengan kata lain, Yesus berkata kepada Simon, "Simon, engkau mendapatkan wahyu dari Bapa-Ku yang di surga, sehingga engkau bisa berkata bahwa Aku adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian, ayatnya yang ke-18. "Dan aku pun," Yesus berkata, "dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
engkau adalah Petrus, Petra. Kenapa Simon disebut Petrus? Kenapa Simon disebut Petra? Dari mulutnya keluar kebenaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dari mulutnya Simon. Kemudian Tuhan berkata, di atas batu karang ini. Apa itu batu karang? Saya mendapatkan understanding, batu karang itu adalah pengakuan Simon. Ya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus akan mendirikan jemaatnya. Artinya, jemaat yang Yesus dirikan, yang Yesus bentuk, akan mengakui hal yang sama. Bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Nah, inilah yang terjadi tatkala terjadi diskusi antara murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Nah, dari sini kita mendapatkan satu understanding yang luar biasa. Anda dan saya adalah jemaat yang Yesus bentuk. Apakah otomatis? Tidak. Kalau kita sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, nah Anda dan saya adalah jemaat yang Yesus bentuk. Dan jemaat yang mengerti bahwa Yesus adalah Kristus dan Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang aku bentuk. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, alam maut akan menguasai Anda. Itu sebabnya saya selalu katakan, ada kaitannya tatkala kita mengerti bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, maka alam maut tidak boleh menguasai orang atau jemaat yang dibentuk oleh Yesus. Ya, saya berharap ini akan memberi wawasan kepada kita semua. Saya selalu katakan setiap pagi sebelum saya bangun meninggalkan tempat tidur, saya berkata, Tuhan, saya mau mendeklarasikan bahwa saya percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup, dan Engkau berjanji, alam maut tidak boleh menguasai hidupku sepanjang hari ini. Ya. Begitu juga dengan waktu saya mau tidur, saya mengucapkan pengakuan yang sama. Ya, inilah iman. Ya. Dan kalau dikatakan bahwa Yesus bukan Mesias, ini yang sangat sulit untuk diterima oleh akal kita. Dari awal malaikat Tuhan sudah mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Malaikat menjalankan misinya bukan suka-suka, tapi atas instruksi oleh Bapa di surga. Ya. Kemudian sekarang kita mulai ngerti bahwa
Yesus telah mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus. Dan ingat, alam maut. Anda ingat pada waktu Yesus ditangkap, dianiaya, disengsara, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, digantung di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Yesus telah menjalankan semuanya itu. Kenapa? Karena panggilan dia adalah sebagai Mesias. Dia harus menjadi juru selamat yang menyelamatkan. Penyelamatan dan pembebasan itu yang Yesus harus kerjakan. Sekarang alam maut, waktu Yesus tergantung pada kayu salib, dia menyerahkan nyawanya waktu sedang tergantung itu. Dia mati tergantung pada kayu salib. Apa artinya? Artinya Yesus dikuasai oleh alam maut. Yesus dikuasai oleh kematian. Itu yang terjadi. Tuhan berkata bahwa Anda yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, alam maut tidak boleh menguasai Anda. Ini yang Tuhan janjikan. Dan kalau Anda percaya, jangan menganggap janji ini adalah otomatis, tetapi kita harus menyatakan iman kita melalui pengakuan kita. Kemudian ayatnya yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Ya. Jadi Simon ini dengan pengakuannya itu menjadi satu. Simon, dia mengakui bahwa Yesus Mesias, Yesus anak Allah yang hidup. Dan karena Simon mengucapkan hal seperti itu, maka Simon disebut Petrus. Seperti batu karang, karena pengakuannya itu. Saya ulang ayat 18, dan aku pun, Yesus pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Anda yang mendengar berita saat ini, Yesus telah meneguhkan bahwa Anda adalah jemaat yang Yesus bentuk. Karena Anda percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan kalimat terakhir berkata, dan alam maut tidak akan menguasai Anda dan saya. Ini janji Tuhan. Jangan menganggap ini otomatis, tapi deklarasikan, ucapkan, Tuhan, aku adalah salah satu jemaat yang kau bentuk. Karena aku percaya engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan engkau berjanji, alam maut tidak boleh menguasai hidup saya. Ya, itulah yang harus kita deklarasikan. Ayat yang ke-19, kepadamu, siapa? Jemaat yang Yesus bentuk. Akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa itu kunci-kunci kerajaan surga? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat yang ke-20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Yesus nggak mau ini tersebar sebelumnya. Ya. Nah, dari sini kita ngerti Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias. Malaikat surga yang dikirim juga harus menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oh, haleluya. Dan yang menarik tadi di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ya, bukan cuman sebagai juru selamat, tapi ada satu kalimat yang dikatakan demikian. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Ayat 10 saya baca terlebih dahulu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, siapa mereka ini? Gembala-gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku malaikat memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir untuk kamu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Malaikat telah menyampaikan berita yang luar biasa. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan di kota Daud. Ya. Saya berharap Anda mendengar berita yang saya sampaikan ini, imanmu akan menyala. Ya. Jangan diterima tatkala ada hamba Tuhan, walaupun dia hamba Tuhan yang besar, yang mengatakan Yesus bukan Mesias, lupakan, jangan dengar, jangan kotori, jangan izinkan kotoran masuk ke telinga kita. Kita tetap pegang. Ya. Dan firman tadi mengatakan bahwa kepada jemaat yang Tuhan dirikan, Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa ini kunci kerajaan surga? Apa yang kau katakan, aku ikat, terikat. Apa yang kau katakan, aku lepaskan, terlepas. Dengan kata lain, kuasa perkataan itu. Ya. Kunci kerajaan surga boleh dan bisa kita gunakan. Karena itu fasilitas yang Tuhan berikan. Bagaimana tatkala Anda mengalami kondisi badan yang tidak karu-karuan, badan yang sakit. Ya, bagaimana Anda ngerasain, jantung Anda masalah. Gunakan kunci kerajaan surga. Katakan, Tuhan, aku minta darah-Mu. Seperti yang ditulis di dalam Roma 5 ayat 9. Aku taruh darah-Mu di jantungku. Firman-Mu berkata, jantungku ini dibuat benar dengan darah Yesus. Bagaimana dengan paru-paru? Katakan yang sama, Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh di paru-paruku. Firman-Mu berkata, paru-paru ini dibuat benar dengan darah Yesus. Aku pasti dibebaskan dari murka Tuhan. Bagaimana dengan migrain? Oh, haleluya. Katakan hal yang sama. Tuhan, aku minta darah-Mu, aku taruh di kepalaku. Darah ini membuat benar kepalaku. Kepalaku dibuat benar. Pembenaran sudah terjadi. Tidak boleh kepala ini dijadikan tempat tinggal migrain. Katakan, tidak boleh. Oh, haleluya. Itu iman. Ya. Nah, kunci-kunci kerajaan surga diberikan kepada jemaat yang Yesus bentuk. Bagaimana kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus Mesias? Ada kaitannya dengan Mesias. Ada kaitannya dengan Kristus. Kunci kerajaan surga diberikan, alam maut tidak boleh mengganggu, menguasai Anda. Oh, haleluya. Sekarang kita mulai terbuka. Mesias itu adalah penyelamat. Ya.
Oh, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Matius 26. Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26. Kita akan membaca ayatnya yang ke-39. Oh, haleluya. Ya, ini peristiwa di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Wah, ini murid-murid yang ngantuk berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bayangin, Yesus berdoa sampai 3 kali. Namun dia masih ingat panggilan yang dia terima, tugas yang dia terima. Dia harus menderita. Dia harus minum cawan murka Bapa. Yesus Mesias. Kita sudah membacanya dan kita ngerti bagaimana kok dikatakan Yesus bukan Mesias. Saya berharap jemaat-jemaat dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan uraian saya. Saya perlu memberikan satu penjabaran bahwa Yesus memang Mesias. Yesus adalah Kristus yang diurapi. Yesus dipersiapkan untuk menanggung hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Yesus menanggung hukuman itu sebagai Mesias. Dia harus menanggungnya. Dengan ditanggungnya hukuman itu, kita orang-orang yang berdosa dibebaskan. Itulah disebutkan bahwa dia juru selamat. Nah, sekarang kita mulai mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas. Anda sudah mendengar bahwa Yesus harus menderita. Yesus harus menjadi juru selamat.
yang menyelamatkan Anda dan menyelamatkan saya, yang membebaskan Anda dan yang membebaskan saya. Bagaimana kita akan mengingkarinya bahwa Yesus itu bukan Mesias? Saya berharap Anda yang mendengar berita ini, Anda nangkep. Jangan goyah, ya. Jangan goyah, ya. Tetap teguh, pegang imanmu. Ya. Saya akan menutupnya dengan Matius pasal yang ke-7, yaitu mengenai pengajaran di akhir zaman. Ya. Saya berharap Anda nangkep. Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak mungkin. Atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin. 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, buah. Ya. Dari sini kita mendapatkan satu guidance. Lihatlah buahnya. Jangan dilihat bahwa jemaatnya yang begitu besar, buahnya lah. Ya. Untuk mendapatkan buah dari orang-orang besar tidaklah sulit. Tidaklah sulit. Ya, ya, saya berharap Anda mulai nangkep, mulai ngerti, jangan pernah ragu-ragu. Ya. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mencoba membawa berita dan beritanya seringkali tidak pas. Maka mari kita pelajari Alkitab, kita pelajari firman Tuhan, dan kalau Anda percaya jangan diam. Deklarasikan iman itu. Ya, kita sudah belajar mengenai iman. Yang Tuhan kehendaki adalah iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, tapi kelihatan. Iman itu tidak terlihat, tersimpan di dalam roh kita ini, nggak kelihatan. Tapi Tuhan mau iman itu yang tersimpan ini terlihat. Bagaimana membuat iman itu terlihat? Melalui perkataan mulut kita. Ya, saya berharap Anda mulai nangkep, mulai ngerti. Ya. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar berita. Berita dari firman-Mu, berita yang disampaikan malaikat Tuhan mengenai Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Meteraikan kebenaran ini di dalam roh kami dan buat iman kami menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, kami adalah murid-Mu juga.
Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudara ikutin saya, ikutin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku juga sudah diambil oleh Tuhan Yesus dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang memerdekakan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau berjanji memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima janji itu. Dan Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami percaya dan kami setuju. Tuhan, kami akan mempraktekkan firman-Mu dalam Roma 5 ayat 9 yang berkata, lebih-lebih kami yang sudah dibenarkan dengan darah-Nya, darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan bahwa organ-organ tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan kami tahu, kami pasti diselamatkan dari gangguan organ-organ yang dikuasai penyakit. Tidak boleh ada lagi. Ini adalah iman kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mempraktekkan iman kami dalam realita hidup. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman pada saat ini, ikut bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus saat ini. Kami terus mendukung mereka supaya mereka boleh mempunyai pengalaman-pengalaman iman dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhanku. Kami juga terus berdoa untuk setiap keluarga mereka. Kami katakan, keluarga-keluarga mereka sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Pekerjaan, bisnis, sudah dibenarkan dengan darah Yesus.
kesehatannya sudah dibuat benar dengan darah Yesus, maka tidak boleh ada lagi masalah-masalah di tubuh mereka. Ini adalah iman kami, Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat Tuhan yang sakit, mau sakit apapun, tidak menjadi masalah, karena darah Yesus sanggup membuat benar. Kami percaya, Tuhan, tatkala ada yang mempraktekkan firman-Mu, belalah firman-Mu, biarlah yang dijanjikan firman itu terjadi. Kami juga mengucap syukur pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan perekonomiannya, pulihkan kesejahteraannya, dan pulihkan semuanya, Tuhanku. Kami terus mendukung pemerintah kami dengan doa-doa kami. Ingatlah untuk janji-Mu, Tuhan, bahwa Engkau mau supaya bangsa dan negara kami tidak terpuruk, tapi bangsa dan negara kami boleh dibawa kepada satu janji Tuhan, yaitu diberkati dan menang terhadap kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar kami. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian, sudah selesai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu dan aku berdoa untuk Anda. Aku minta darah Yesus aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi mereka. Mereka yang ada darah Yesus adalah milik Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu, proteksi-Mu terus bekerja atas hidup kami. Damai, sejahtera, sukacita, agape-nya Tuhan turun atas-Mu. Hidup-Mu hidup yang diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.